Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check your attendance today. First, Ahmad Sakti. You can say, you can answer present, right? Yeah, present. Aldi, how to say present? Present, Aldi. Present. Yes, Anissa. Present. Arif. Asia. Catherine. Diandra. Devi. Devi Biswan Devi. Okay. Ready or not? If has rabies in your under your temple or under your chair, please check and text. Udah bersih ya, tadi udah disapu ya. Kita mulai. Kita hari ini mau belajar tentang adverb of frequency. Di bukumu ada di halaman. Before we start our training today, I give you motivation. This one motivation. Seperti kamu belajar bahasa Inggris susah nggak? Apa rintangannya? Memahami. Apalagi yang bikin kamu susah belajar bahasa Inggris? Tidak tahu arti, ya kan? Terus nyari arti di kamus bisa nggak? Ayo nggak bisa, sulit tangannya ya. Susah. Kan nggak tahu arti ini. Yang udah kamu lakukan apa? Catat vocabulary. Terus mencoba mentranslate reading text. Itu adalah usaha. Materi baru. New material is about English in this semester. Buat chapter 4, unit 3. Adverb of frequency. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran adverb of frequency, kamu bakal bisa menyebutkan jenis-jenis adverb of frequency. Nanti kamu setelah belajar ini, kamu harus bisa menyebutkan jenis-jenis adverb of frequency. Adverb of frequency itu apa? Nanti dijelaskan. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan ini, kamu bisa memahami sebenarnya apa. Setelah menyebutkan jenisnya, kamu bakal memahami setiap jenis dari adverb of frequency itu. Kemudian yang ketiga, setelah diskusi nanti diskusi dengan teman, kamu menyajikan laporan. Jadi yang udah kamu pahami, udah tahu jenisnya, bakal ada tugas presentasikan dengan teman kelompokmu. Ya, sama-sama dikerjakan, nanti bakal dipresentasikan. Terus selanjutnya, jelaskan atau menggambarkan studi habit yang kamu punya. Bisa menggambarkan. Saya kalau belajar nggak bisa di tempat ramai, harus free. Saya kalau belajar sambil dengan musik. Anak ibu yang pertama kalau belajar kupingnya dengan musik baru dia belajar. Kalau yang kedua, gambarnya belajarnya harus diaplikasikan ke tulisan atau digambar. Misalnya dia besok mau presentasi, hari ini sibuk yang dipresentasikan itu ditulis, terus dikasih sampul, dibikin dari karton sendiri, gambar kucing, gambar kelinci. Besok presentasi di kelas dia gambar alat yang dia pakai nanti. Itu yang nomor 2. Jadi bebas, kalau presentasi pakai apa itu dibebaskan sama gurunya. Jadi kalau asal ada tugas presentasi, dia buat macam-macam gambar karena dia tipenya visual. Kalau visual itu dari mata. Seperti ini, kalau orang yang belajarnya lewat visual, gampang, berarti nengok. Attention to the situation. Apa attention? Tolong perhatikan pertanyaan, beberapa pertanyaan berikut ini. Do you have a study habit? Tadi sudah. Sekarang jawab in English. Do you have study habits? Yeah. Bisa menjelaskan, menggambarkan? Coba Aksa, can you describe your study habits? Well, study, Dekat ke dia. Repeat. Aksa, yes, can you explain? well, study, I always hear music.
audio ya. Jadi Asa has to the habit about audio. Must be learn music, so yeah, to the habit. And then the other one, maybe Cindy habit. Do you have to the habit? Yes. How about you? How about you, Cindy? Can you explain? Can you describe your study habit? Bisa menjelaskan apa studi habitmu, kebiasaan belajarmu, visual or audio visual? Harus lihat gambar atau dengar musik atau di tempat tenang? Oke, berarti dia di tempat tenang ya. Ada yang enggak yang belajarnya audio visual sambil nonton, dengar kayak gitu? Nggak ada. Kalau yang kinestetik, raise your hand. Kinestetik itu belajarnya anaknya nggak bisa diam, tapi kupingnya dengerin, tapi dia nggak bisa diam. Ribut aja, sibuk di kelas yang paling sibuk, tapi dia paham ketika dites. Anak kinestetik yang nggak bisa diam, tapi bisa paham. Ada nggak anak belajar gitu? Ada. Ibu jumpa di kelas 81 namanya Ade Ramkim. Itu nggak bisa belajar diam. Kamu pernah bersedih? Ada. Kenapa? Biasanya kamu sedih itu kenapa? Kenapa? Sedihnya anak seumur kamu itu kenapa biasanya? Dimarah orang tua? Ulangan? Apa lagi? Dimarah guru? Ujian? Nilai tidak sesuai? Itu yang bikin kamu marah, ya, bikin kamu sedih. Sesuatu yang selalu buat kamu sedih, ada kata selalu. Itulah yang disebut adverb of frequency. Yang pertama always. Lihat ada huruf besar di sini always. Always itu adalah salah satu adverb of frequency. Ya, the adverb of frequency. Apa sih adverb of frequency? Belum tahu kan? Masih semangat? Kita goyang dulu ya. No. I know. Oke, silakan berdiri. Ini sudah mundur. Item yang kita akan pelajari yaitu rule in using adverb of frequency and 6 main adverb of frequency, kemudian definisi. Jadi yang pertama itu penggunaan, tata cara penggunaan adverb of frequency, and then the second one is 6, ada 6 adverb of frequency, kemudian definisi adverb of frequency. Berarti kita akan belajar berapa? 3. Ya, oke. Ini adverb of frequency digunakan untuk menggambarkan beberapa sering aktivitas itu dilakukan. Ya kayak tadi, kamu yang lakukan, kamu sering itu ngapain? Kayak studi habit. Yang sering kamu lakukan tuh ketika belajar dengan musik. Nah itu adverb of frequency, menggambarkan berapa sering aktivitas itu kamu lakukan. Grandparent. How often, berapa sering kamu mengunjungi kakek? Karena jauh. Satu kali setahun pun kalau lebaran pernah. Kalau yang grandparentnya dekat dari sini ke sekitar sini pergi nggak? Siapa yang keluarganya papa
temukan dalam kalimat present tense karena digunakan untuk menggambarkan kebiasaan atau. Nah ini dia 6 adverb of frequency, 6 jenis adverb of frequency yang kamu tadi harus bisa sebutkan setelah pembelajaran ini. Apa saja? The first is always, usually, often, sometimes. Oke, dibaca sama-sama. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, sama, never. Always apa artinya? Artinya selalu. Sudah. Kemudian usually artinya biasanya. Often, sometimes, seldom, jarang. Rarely, never. Boleh dicatat. Nanti karena kamu bakal harus sebutkan 6 jenis adverb of frequency ini di akhir pembelajaran. Adverb of frequency. Jadi cara menggunakan adverb of frequency dalam kalimat. Tengok nih, dengarkan. We put adverb of frequency between the subject and the verb of sentence. In other words, it comes before a verb. Jadi penggunaan tadi ada 6 frekuensi, 6 adverb of frequency apa aja coba? Always. Penggunaan 6 adverb antara subjek dan verb. Berarti antara subjek atau pelaku dengan kata kerja. Posisinya I always come, I always drink milk before sleeping misalnya. Berarti aku selalu minum. Jadi posisinya itu antara subjek dan verb, kata kerja. Misalnya subjeknya aku, kata kerjanya belajar. Di antara itu adverb tadi ditaruh. Aku selalu belajar di pagi hari. Aku selalu datang. Nah, di antara itu penggunaannya. Aku tidak pernah bolos sekolah. Jadi di antara apa? Subjek dan kata kerja. Misalnya coba buat satu kalimat pakai sometimes, kadang-kadang. Saya kadang-kadang datang ke sekolah terlambat. Coba. Saya, I, pakai sometimes. Aku, I sometimes to school. Berarti saya kadang-kadang terlambat datang ke sekolah. Berarti di antara kerja. Penggunaannya itu tata cara penggunaan adverb of frequency dalam sebuah kalimat. Lanjut. Ya. Subjek, adverb of frequency, kemudian verb. Itu tempatnya. Tempatnya di sini. Saya selalu, I always eat atau drink milk before sleeping. I always come on time to school. Antara itu. Ditulis ya. Oke, silakan. Second rule in using adverb frequency. Berarti apa yang kena? Dari belakang. Siapa Violeta Bapak kena? Penggunaan adverb frequency yang kedua ada dijelaskan di sini. Yang pertama tadi subjek, adverb of frequency, kemudian verb. Sekarang bagaimana kalau kalimat itu ada to be-nya? To be and is are. Jadi diletakkan setelah to be. Ya. Kalau tadi kan habis subjek langsung adverb of frequency. Nah yang sekarang setelah to be baru adverb of frequency. Contohnya, when we have to be in a sentence, we put this adverb after it.
adverb of frekuensinya setelah ini. Kita lihat contoh berikutnya. Nih, ya, Anton is never late. Yang mana yang to be? Mana to be-nya? Dari kalimat Anton is never late. Yang mana to be? Kemudian yang adverb frekuensinya yang mana? Apa arti never? Tidak pernah. Jadi Anton is never late. Apa artinya? Anton Tidak pernah. terlambat. Nah, ini never tadi adverb frekuensi yang keberapa? Yang keberapa? Ayo urutannya berapa? Yang ke-6. Berapa persen? 0%. Artinya kalau 0%, si Anton selalu datang tepat waktu. Karena never ini urutan yang ke-6 yang tidak pernah dilakukan atau 0%. Sekarang penggunaan adverb of frequency. Usually we go to library, sometimes we go here. Spesial untuk usually dan sometimes pakainya di mana? Di depan subjek. Yang mana subjek? B. Kalimat kedua subjeknya mana? Nah, untuk adverb frekuensi ada yang spesial, makanya harus di depan subjek. Apa itu? Usually dan sometimes. The next one, rule in using adverb. Antara Yang kencang suaranya. I study at home. I study every evening. I usually study in the living room at 6 o'clock. Before dinner time, I study for an hour. Before I start to study, I turn the light off. I also make a cup of tea because I like having tea. Because when studying, I like on the carpet in the living room. I used to table my table in the living room. The first thing I do is to read what I have learned. Subject after that. And a summary of the material. Kencang suaranya. Presentasi about adverb of frequency. Ya, baca. Oke. Arsa.